Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Musfirah, berNIM 210405502027. Saya akan memaparkan materi tentang anatomi, fisikologi, dan genetika. Pengertian anatomi, fisikologi, dan genetika yaitu didefinisikan sebagai ilmu tentang struktur tubuh, yaitu ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagian satu sama lain. Fisikologi yaitu ilmu yang mempelajari kerja tubuh dalam keadaan normal. Genetika yaitu sebagai cabang biologi yang mempelajari sifat-sifat baka atau ilmu mengenai sifat keturunan. Sistem pergerakan. Gerak pada tubuh manusia disebut juga sebagai sistem muskuloskeletal yang terdiri dari otot, sendi, rangka, dan organ lain seperti tulang rawan dan ligamen. Bagian-bagian rangka tubuh yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Kegunaan rangka tubuh manusia yang merupakan susunan tulang adalah bagian tubuh yang paling keras. Maka ini berfungsi sebagai melindungi organ-organ yang ada pada dalam tubuh manusia. Klasifikasi tulang. Tulang pada tubuh kita dibedakan berdasarkan bentuk, yaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang irregular. Jenis-jenisnya yaitu tulang pipa. Tulang pipa memiliki bentuk silindris, memanjang dan berbonggol di kedua ujungnya. Tulang pipi seperti namanya, tulang pipi memiliki bentuk yang pipih dan sedikit melengkung. Tulang pendek ini memiliki bentuk seperti kubus, dan tulang tidak beraturan yaitu memiliki bentuk kompleks dan tidak beraturan. Otot manusia adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktivitas yang menggerakkan tulang, seperti alat gerak pasif. Gerakan organ tubuh yang terjadi adalah kerja sama yang rumit dari serabut otot ke otot. Fungsi otot: membantu sistem peredaran darah manusia, membantu pernapasan, membantu dalam proses pencernaan manusia, membantu dalam proses reproduksi manusia, dan menjaga keseimbangan. Klasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Fisiologi otot. Otot bergerak secara kontraksi dan relaksi. Gangguan pada otot yaitu muskuloskeletal, astrofi otot, dan keseleo. Berdasarkan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi 2, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Panca indera mata. Bagian perlindungan mata seperti alis mata, kelopak mata, bulu mata, kelenjar mata. Bagian anatomi mata. Bagian yang terlihat luar yaitu pupil, kornea, sklera, dan konjuktiva. Bagian yang tak terlihat yaitu lensa mata, vitreous, retina, saraf optik. Fisiologi penglihatan. Cahaya akan memantulkan objek yang dilihat. Cahaya tersebut akan masuk ke mata melalui kornea yang ada di bagian depan mata.
kelainan pada mata, rabun dekat, rabun jauh, mata tua, rabun senja, buta warna, dan katara. Panca indera telinga. Telinga adalah indera pendengaran pada tubuh manusia. Telinga juga bisa berperan sebagai alat keseimbangan. Telinga yang membantu kita untuk mendengar dan merangsang suara. Bagian telinga yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Proses pendengaran. Proses pendengaran ini diawali dengan suara yang ada di sekitar kita berupa getaran atau gelombang ditangkap oleh telinga bagian luar. Kemudian getaran diteruskan ke saluran telinga sehingga memberikan tekanan atau pukulan pada gendang telinga. Penyakit pada telinga seperti otitis media, otitis interna, gendang telinga pecah. Cara merawat telinga yaitu hentikan penggunaan kontan buds, kecilkan volume, istirahatkan telinga, jaga telinga tetap kering, dan gunakan penyumbat telinga. Bagian-bagian kulit. Kulit dibagi ke dalam 3 lapisan yang disebut epidermis, dermis, dan subkutis. Ketiga lapisan ini didefinisikan dengan baik, tapi bersama terciptalah kulit yang berfungsi efektif. Cara merawat kulit yaitu rutinitas membersihkan wajah, gunakan produk pelembab, gunakan masker wajah berbahan alami, dan konsumsi makanan yang sehat dan hindari stres berkepanjangan. Kulit juga memiliki fungsi yaitu melindungi tubuh dari luka melalui saraf sensorik, juga merupakan alat indera, berperan dalam mengatur keseimbangan air, mempertahankan temperatur tubuh, komunikasi dan ekspres, dan indera peraba yang membedakan panas dan dingin. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh. Sistem koordinasi otak. Bagian-bagian otak yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Lapisan pelindungan otak yaitu otak selain dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak, dilindungi oleh beberapa lapisan pelindung otak manusia. Lapisan pelindung otak tersebut ada 3 lapisan jaringan ikat yang disebut meninges. Lapisan meninges terdiri dari pia mater, lapisan arachnoid, dan durameter. Selain dilindungi oleh meninges, otak manusia dilindungi juga oleh cairan cerebrospinalis. Pusat otak. Otak terdiri dari beberapa bagian dengan fungsi yang berbeda-beda. Otak besar terbagi menjadi 2 belahan otak. Di bawah belahan otak terdapat ada otak kecil terhubung dengan sumsum lanjutan batang otak yang bersambung dengan saraf tulang belakang. Sistem koordinat struktur neuron. Sel neuron terdiri atas beberapa bagian yaitu dendrit, yaitu penjuluran ke arah luar badan sel yang berperan sebagai penerima sinyal atau impuls. Badan sel yaitu bagian utama neuron yang memiliki inti sel. Akson atau dibilang neurit yaitu penjuluran badan sel yang berfungsi mengirimkan sinyal atau impuls. Sistem sel saraf atau neuron. Klasifikasinya yaitu berdasarkan fungsinya: neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron asosiasi. Kedua itu berdasarkan tempatnya: neuron asosiasi
dibagi menjadi dua, yaitu neuron konektor dan neuron adjustor. Ketiga, berdasarkan bentuknya dibagi menjadi tiga juga, yaitu neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Fisikologi saraf. Input saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pusat elektrik yang menjalari serabut saraf. Impuls ini akan menyebabkan terjadinya gerakan yang berdasarkan gerak menjadi dua, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis berada di tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini dilindungi oleh ruas-ruas tulang yang terdiri dari 33 ruas. Fungsi sumsum tulang belakang yaitu menyampaikan impuls sensorik dari sistem saraf tepi menuju otak. Kedua, menyampaikan impuls motorik dari otak ke berbagai efektor seperti otak rangka atau dibilang lurik dan otot jantung, otot polos dan kelenjar. Yang ketiga sebagai pusat gerak refleks. Gerak biasa. Perjalanan rangsang pertama kali diterima reseptor atau dibilang alat indera, kemudian rangsang diantarkan melalui saraf ke sensorik otak. Gerak refleks yaitu terjadi sebagai spontan dan tidak disengaja tanpa melalui pusat gerak di otak, tetapi melalui sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi. Sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri atas sel-sel yang membawa informasi dari ke saraf sensorik. Sistem saraf dasar. Sistem saraf sadar merupakan saraf yang mengatur gerakan yang dilakukan secara sadar. Sistem saraf sadar dibagi menjadi dua macam, yaitu kranial dan spinal. Sistem saraf kranial atau di kepala disusun oleh 42 pasang saraf yang keluar dari otak. Saraf kranial berhubungan dengan reseptor dan efektor untuk daerah kepala, sedangkan saraf spinal disusun oleh 31 pasang saraf yang dikeluarkan dari sumsum tulang belakang. Sistem saraf tak sadar. Saraf yang rangsangannya tidak disampaikan ke otak. Sistem saraf yang mengontrol organ-organ dalam tubuh dan otot polos membutuhkan darah, di mana otot polos pembuluh darah tersebut mengalami gerakan fase kontraksi dan vasodilatasi. Genetika manusia. Genetika disebut juga ilmu keturunan, berasal dari kata genos, bahasa Latin, artinya suku bangsa atau asal usul. Genetika adalah ilmu tentang pewarisan sifat. Dalam ilmu ini dipelajari bagian sifat keturunan dari hereditas itu diwariskan kepada anak, cucu, serta variasi yang mungkin timbul di dalamnya. Susunan kromosom. Kromosom tubuh tidak menentukan jenis kelamin, dan kromosom seks. Gonosom menentukan jenis kelamin. Ciri kelainan karena faktor genetika. Pertama, penyakitnya tidak dapat menular dan tidak dapat disembuhkan dikarenakan faktor keturunan dari induknya. Yang kedua, menghindari pernikahan dengan orang yang memiliki keturunan kelainan genetik. Kelainan dan penyakit menurun tertaut pada autosom, yaitu albino dan brooksisty.
atau dibilang jaringan pendek. Yang ketiga, polidaktili. Kelainan dan penyakit menurun yang tertaut seks atau gonosom. Pertama, buta warna dan hemofilia. Mutasi gen atau kromosom, yaitu Down syndrome atau dibilang mongolit dan sindrome Turner. Kelainan genetika menurunkan jenis kelamin, gen resif dan gen dominan. Pola pewarisan sifat pada manusia terkait kromosom tubuh atau autosom. Sekian materi yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.